Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bi islamin dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rasulullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan fahman wasi'an. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam forum ini. Ini adalah mata kuliah penyelesaian sengketa litigasi yang diselenggarakan di Fakultas Syariah IAIN Metro. Kebetulan mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa prodi atau jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, mata kuliah ini akan memberikan pengantar kepada semua mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan sengketa secara non litigasi. Tapi karena ini merupakan pengantar yang pertemuan pertama, jadi temanya masih umum. Temanya adalah kemunculan sengketa dan bagaimana penyelesaiannya. Sengketa, apa itu sengketa? Ada banyak kata yang sering digunakan untuk menyebut sengketa. Ada masalah, ada sengketa, ya, ada pertikaian, kemudian ada perebutan, ya, ada apalagi banyak hal yang terkait dengan sengketa itu kan, konflik dan segala macamnya. Kemudian penyelesaian pun juga ada mediasi, litigasi, negosiasi, ya. Kemudian non litigasi, ya, melibatkan lawyer, ada hakim, bipatrit, pengadilan, arbitrase dan segala macamnya. Oke. Pada materi sesi kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, merumuskan apa itu masalah, kemudian apa itu sengketa, kemudian apa itu konflik, lalu bagaimana masyarakat itu menyelesaikan konfliknya atau yang disebut sebagai resolusi konflik. Bagaimana manusia mengidentifikasi masalah, kemudian eskalasi masalah yang naik terus dari masalah naik sengketa menjadi konflik, kemudian bagaimana resolusi konfliknya. Baik, pada mulanya, ya, setiap manusia itu pasti punya keinginan. Setiap manusia di dalam kepalanya itu ada otak, ada hasrat, ada keinginan, ya. Dan sayangnya keinginan tersebut itu tidak selalu selaras dengan apa yang terjadi, ya. Dasolon dengan dasan, maaf itu dasolnya. Dasolon dengan dasain itu seringkali di situ terjadi jarak, ya. Dasolon itu apa toh? Dasolon itu sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang ingin terjadi itu seperti apa. Kalau dasar itu sesuatu yang terjadi, dasolon itu sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang idealnya terjadi seperti apa. Kalau dalam bahasa yang sekarang populer, ya, ekspektasi, ya, dasar untuk ekspektasinya seperti apa. Kemudian dasarnya adalah realita. Ekspektasinya begini, misalkan saya pengen mahasiswanya satu kelas ini lulus semua gitu kan, 40 orang lulus semua, tapi ternyata ada nggak lulus. Nah, berarti kan di situ ada kesenjangan, gitu ya, ada kesenjangan. Nah, kesenjangan atau gap ini, gap ini pada akhirnya akan menciptakan apa yang disebut sebagai masalah atau problem. Tadi, ya, misalkan saya ingin agar 40 orang mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini saya pengen lulus semua. Ya, faktanya tidak semuanya lulus. Misalkan ada beberapa yang nggak lulus. Gitu. Inginnya, ya, Anda misalkan sebagai mahasiswa inginnya dapat nilai A, tapi ternyata dapatnya nilai C misalkan, itu masalah, gitu ya. Anda mahasiswa misalkan pengennya semester 8 selesai, tapi ternyata semester 8 belum selesai, itu salah. Inginnya semester 8, semester 7 itu sudah mengajukan judul misalkan, ternyata kamu mengajukan judul, berarti ada masalah, gitu ya. Di masyarakat pun juga begitu. Ada orang jual beli, inginnya untung, tapi ternyata kok rugi, buntung. Nah, maka di situ pasti ada masalah. Petani itu pengennya panen, tapi kok di situ nggak panen. Nah, itu berarti ada masalah. Petani ingin agar jual beli, agar hasil produksinya itu baik dan dijual mendapatkan harga yang bagus, tapi kok harganya kok jelek, harganya kok jatuh, berarti di situ ada masalah, ya. Jadi segala hal yang di situ ada kesenjangan antara dasolon sama dasain, maka di situ pasti ada masalah. Nah, kalau
Anda mengambil mata kuliah di mata kuliah metode penelitian, maka masalah itu akan nanti diidentifikasi ke dalam dibagikan dalam dua bagian. Ada masalah yang problematik, ada masalah yang bersifat tidak problematik. Yang problematik itu apa? Yang problematik itu adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa ditemukan jawabannya ya dengan sekali jawab. Ya, kalau tidak problematik itu langsung bisa diidentifikasi masalahnya apa dan bisa langsung dijawab saat itu juga. Itu namanya masalah yang tidak problematik. Gitu ya. Misalnya begini, berapa 1 tambah 1? Itu masalah enggak? Masalah. Gitu ya. Tapi kalau 1 sama 1 berapa? Sama dengan 2. Nah, problematik enggak? Enggak problematik gitu kan. Tapi misalkan begini, kenapa mahasiswa kok semester 8 masih ada yang belum selesai misalkan, itu masalah enggak? Masalah. Problematik enggak? Belum tentu. Kalau yang terjadi itu hanya ada 1 orang, gampang kita mengidentifikasi. Ya, kenapa? Oh, karena ini, karena mungkin dia belum mengambil beberapa mata kuliah ya, sehingga dia harus menyelesaikan mata kuliahnya dulu, sehingga kemudian lulusnya molor. Ini pertanyaan coba begini, kenapa misalkan begini, ada 40 mahasiswa ya, satu angkatan misalkan ada 100 mahasiswa gitu. Pertanyaannya adalah seberapa banyak satu angkatan ini yang selesai tepat waktu dan seberapa yang tidak selesai tepat waktu. Nah, ini problematik enggak? Enggak begitu problematik, karena kita cukup melihat data maka akan selesai. Tapi pertanyaannya begini, misalkan di situ dari 100 mahasiswa itu ada 20 orang atau misalkan 40 orang itu yang tidak selesai studi pada semester ke-8. Ini problematik enggak? Problematik ya, karena pertanyaan itu ya, kenapa 40 orang mahasiswa atau 40% mahasiswa tidak bisa selesai dalam jangka waktu 8 semester? Problematik enggak? Problematik gitu kan. Nah, karena apa? Karena kita nggak bisa langsung mendapatkan jawaban segera. Kita membutuhkan kajian, bertanya kepada masing-masing 40 orang itu atau sampel di antara 40 orang itu untuk kemudian menggali data lagi. Nah, masalah problematik ini di mata kuliah Metopen ya, metodenya itu adalah masalah atau problem yang menarik untuk dikaji ya dalam penelitian. Ya, skripsi termasuk juga seperti itu ya. Skripsi ya termasuk penelitian yang dalam skripsi itu kan, skripsi tesis apalagi disertasi itu kan mencari masalah, mencari gap antara dasain sama dasawan gitu ya, yang sudah masalahnya itu pelik gitu ya, yang bersifat problematik, yang tidak bisa dijawab dengan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak bisa dijawab dengan saat itu juga, membutuhkan kajian lebih mendalam ya. Baik, kemudian masalah tadi ya, dasain sama dasalan itu jika digambarkan dalam kurva begini ya, semakin lebar jarak gapnya maka masalahnya semakin tinggi ya. Gapnya ini semakin lebar maka masalahnya semakin tinggi. Jadi misalnya begini, ada orang jual beli ya, dia rugi 10.000 ya, masalahnya kecil lah. Tapi kalau dia rugi 10 juta, nah itu masalahnya besar gitu kan. Nah, itu, maka masalahnya semakin besar. Tadi misalnya ada mahasiswa satu kelas 40 orang, yang nggak lulus 2 orang, itu masalah kecil. Tapi kalau 40 orang tadi itu 39 diantaranya itu nggak lulus, nah itu berarti masalah besar itu kan, semakin gapnya semakin besar kan, maka semakin masalahnya semakin besar. Demikian juga misalnya begini, mahasiswa yang tidak bisa lulus pada semester 8 misalnya, itu cuma 2 orang misalnya, itu gapnya kecil. Tapi kalau misalkan itu dari 100 orang 90 orang itu selesainya pada semester ke-14 semua misalnya, wah itu masalahnya besar itu gitu ya. Jadi semakin lebar gap antara dasalan dengan dasain maka masalahnya semakin besar. Itu prinsipnya seperti itu. Lanjut. Kemudian masalah atau problem tadi itu ya, ada kalanya itu bisa diselesaikan secara cepat, tapi ada kalanya tidak bisa diselesaikan secara cepat gitu. Dan masalah yang problematik tadi itu dalam penelitian itu akan ditemukan jawabannya. Jadi kalau penelitian itu begini,
penelitian tujuannya adalah mencari jawaban ya, atas sebuah pertanyaan, menggali informasi gitu. Dan tidak mesti untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, tidak mesti, tidak semua penelitian itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi biasanya penelitian itu lebih berorientasi pada pengumpulan data untuk merekonstruksi peristiwa, untuk memahami peristiwa, untuk memprediksi peristiwa. Jadi output dari penelitian itu adalah data, informasi gitu. Kecuali R&D ya, R&D kan memang tujuannya untuk penyelesaian masalah begitu kan. Tapi kalau di mata kuliah ini penyelesaian sengketa, orientasi kita adalah pada penyelesaian sengketa gitu ya. Baik, kembali ke masalah ya. Masalah tadi itu ada kalanya masalah itu menjadi tambah pelik gitu ya. Kenapa? Karena melibatkan pihak lain gitu ya, melibatkan pihak lain. Misalnya begini, Anda nggak lulus itu nggak masalah gitu kan, Anda nggak bisa presentasi itu nggak masalah. Saatnya presentasi Anda nggak bisa presentasi itu masalah, tapi ya kecil aja. Tapi kalau misalkan ya materi presentasi yang mau dipresentasikan kelompok Anda itu Anda pegang ya, kemudian Anda itu nggak bisa masuk presentasi, nggak bisa hadir dalam saat presentasi, itu akan jadi masalah besar gitu kan. Jual beli ya, jual beli itu kalau cuma melibatkan satu atau dua pihak, jual beli itu kan sudah melibatkan pihak lain ya. Kalau melibatkan dua pihak ya, utang nggak dibayar misalnya, kalau cuma dua orang itu biasa, nggak terlalu pelik. Tapi kalau ada utang yang banyak ya, melibatkan banyak orang, misalnya begini, satu bank ya, bank itu mengasih pinjaman ke si A misalnya, nggak dikembalikan atau telat bayarnya, ya itu masalah lebih kecil. Tapi kalau ternyata bank ini meminjamkan kepada si A, B, C, D, E, F, G, H, sampai Z dan semuanya itu macet semua kreditnya, itu masalahnya gede itu ya, masalahnya problemnya lebih parah itu kan. Nah, masalah kalau sudah melibatkan materi ekonomi yang jumlahnya lebih besar, itu pun juga akan semakin kompleks gitu ya. Atau bisa jadi masalah itu nggak melibatkan ekonomi misalnya, tapi melibatkan harga diri misalnya. Anda misalnya anak cewek itu kan sudah ini ternyata ditolak. Nah, itu kan harga diri itu kan. Nah, ini problem itu kan. Nah, atau melibatkan kepentingan dalam jumlah skala yang lebih besar itu kan. Pilkada, pilpres misalnya, bisa jadi simpatisannya ya, simpatisannya itu nggak terkait dengan materi ekonomi misalnya, karena itu faktor basis ideologis misalkan. Tapi kalau itu nggak terpenuhi ya, harusnya pengennya jadi presiden tapi nggak jadi, wah rame kan gitu kan, nggak terima gitu kan. Nah, kalau ada masalah yang melibatkan pihak yang sedemikian lebih banyak gitu kan ya, kalau tadi misalnya ya pilihan kepala desa itu paling melibatkan pihak sedesa gitu kan ya, nek geger paling ya sing geger mau sate soto ya. Tapi kalau pilpres itu kan Indonesia, maka sing geger ya Indonesia gitu kan, maka problemnya semakin besar, eskalasinya semakin tinggi. Tadi ya Anda utang misalkan si A sama si B, ada teman Anda si B minjam uang ke Anda 10.000 nggak dikembalikan, biasa wae gitu kan, alah semua 10.000. Tapi kalau teman Anda itu minjamnya 10 juta misalnya dan itu nggak dikembalikan, nah masalahnya semakin rumit kan. Gitu. Lagi melibatkan harga diri gitu kan, atau melibatkan kepentingan yang lebih banyak. Nah, maka problem tadi itu akan bereskalasi menjadi apa? Menjadi sengketa gitu ya. Kalau masalah itu bisa jadi dialami oleh masing-masing individu. Misalnya Anda masak tapi nggak mateng gitu ya, Anda menanam tapi nggak tumbuh gitu, Anda memelihara ikan ya, tapi ikannya mati, itu masalah. Tapi ya kalau hanya untuk kepentingan pribadi, masalahnya nggak terlalu rumit gitu kan, gampang penyelesaiannya gitu kan. Anda nanam nggak tumbuh, ya udah disulami gitu. Anda memelihara ikan mati, udah beli lagi, selesai. Tapi kalau ikan yang Anda pelihara itu milik orang lain, itu repot. Tapi kalau ikan Anda pelihara itu jumlahnya 10.000 ekor gurame misalnya, mati semua, dan Anda kemarin untuk beli itu, membeli benih kemarin itu Anda pinjam di bank misalnya, itu mesti ribet gitu kan. Nah, maka Anda kemudian bisa jadi telat bayar, mengembalikan ke bank dan segala macamnya, dan itu dari masalah meningkat menjadi sengketa gitu. Jadi kalau digambarkan kurvanya begini,
Jadi kalau ada gap maka akan muncul masalah. Kemudian jika ada faktor pemberat, ya 4 faktor tadi itu yang memberatkan, maka gap tadi akan berubah menjadi sengketa. Masalah akan naik menjadi sengketa. Karena masalah belum tentu ada sengketa, tapi kalau sengketa itu pasti ada masalah, levelnya berat. Oke, baik, kita lanjut ya. Kemudian sengketa melibatkan 2 orang misalnya, itu bisa jadi melibatkan sumber daya. Nah, yang pertama force atau kekerasan atau kekuatan ya. Yang kedua ada power, terus yang ketiga violence, kekerasan. Misalnya begini, dalam perkara Anda misalnya begini, tadi Anda minjam ke bank untuk membuat kolam ikan ya, Anda pinjam 10 juta untuk membuat kolam ikan gitu. Kemudian untuk beli benih ikan dan beli pakan, ini ternyata mati semua ikannya gitu kan. Nah kemudian bank nggak terima, bank kemudian datang ya, membawa force gitu. membawa kekuatan gitu kan. Mereka datang lagi, marah-marah sana kemari. Nah itu kan sudah pakai force gitu kan, atau pakai kekerasan, mengancam, mengintimidasi. Kemudian mobil Anda disita, kendaraan Anda disita, itu kan sudah pakai power itu kan. Nah, kemudian melibatkan kekerasan gitu, entah kekerasan verbal ataupun kekerasan fisikal itu kan. Dan Anda nggak terima, kemudian Anda juga ikut melawan dengan kekerasan. Nah Anda kemudian melapor ke polisi bahwa di situ terjadi kekerasan, itu melibatkan power juga. Nah kalau udah kayak gini, maka sengketa akan berkembang menjadi konflik gitu. Kalau sengketa itu hanya sebatas berbeda masing-masing ingin agar terpenuhi keinginannya, masing-masing desainnya pengen pengen dipenuhi di antara para pihak yang bersengketa tadi itu. Tapi kalau soal konflik itu memaksakan kehendak agar dasalannya itu disesuaikan ya, dasalannya itu diwujudkan dalam kehidupan nyata gitu. Tapi dengan menggunakan kekerasan, menggunakan force ya, menggunakan energi, menggunakan kekuatan, maka dia akan berkembang menjadi konflik. Kenapa? Karena pasti akan menimbulkan reaksi balik gitu loh. Dan reaksinya pun juga akan menggunakan force, reaksinya pun juga menggunakan power, reaksinya pun juga akan menggunakan violence, kekerasan gitu loh. Nah, kalau gambaran kurvanya, maka gap, ketika ada gap maka ada masalah, ketika ada pemberat maka dia akan menjadi sengketa. Kalau melibatkan sumber daya yang lebih besar gitu ya, menggunakan kekuatan, kekerasan ataupun menggunakan itu, maka dia akan berkembang menjadi konflik. Baik, lanjut. Kemudian kalau sudah kondisi seperti ini bagaimana? Kalau sudah seperti ini, pada akhirnya lama-kelamaan orang itu jenuh. Bersengketa itu capek melelahkan gitu. Bersengketa itu capek melelahkan. Gak usah jauh-jauh lah. Anda misal sama teman ya, kemudian mendiamkan, lagi marahan, mendiamkan sehari 2 hari biasa gitu kan. 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebenarnya tak gatel kan ngomong. Mendiamkan sebulan, capek kan. Nah, pada akhirnya orang jenuh gitu loh. Karena bersengketa itu melelahkan, menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak tenaga, yang itu sangat nggak efektif gitu loh, membuat semuanya menjadi kacau. Nah maka kemudian orang berupaya untuk mencari resolusi atau penyelesaian terhadap sengketa tersebut. Nah penyelesaiannya bagaimana? Nah resolusi itu atau penyelesaian dalam bidang dalam perspektif ilmu hukum itu ada yang membagi ke dalam 2 bagian, ada litigasi dan non litigasi ya. Nah, kalau litigasi itu berarti penyelesaian dengan beracara di pengadilan. Ingat kata kuncinya beracara. Jadi nggak cuma di pengadilan aja, tapi beracara. Artinya Anda ke pengadilan, mendaftarkan perkara Anda ke pengadilan, kemudian perkara diperiksa menggunakan hukum acara di pengadilan. Ya. Kalau Anda nggak bisa atau kurang memahami ilmu hukum, maka Anda bisa membawa pengacara. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah non litigasi. Nah, non litigasi itu adalah penyelesaian sengketa yang tidak melalui beracara di pengadilan. Ya, bisa jadi Anda menggunakan pihak ketiga, menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, atau tanpa menggunakan pihak ketiga. Ya.
Kalau litigasi pasti ada pihak ketiga, ada hakim dan segala macamnya itu ya di pengadilan gitu. Baik, kemudian kalau litigasi tadi ada yang menggunakan pihak ketiga dan ada yang tanpa pihak ketiga. Yang menggunakan pihak ketiga misalnya mediasi. Ya, mediasi itu menggunakan pihak ketiga, di situ ada mediator ya pihak ketiganya yang bersifat tidak memutus tapi membantu mengupayakan para pihak untuk menemukan titik temu dan membuat kesepakatan bersama dalam akta perdamaian. Kemudian ada arbitrase, ini adalah pihak ketiga yang bersifat memutus dalam arbitrase. Kemudian ada konsiliasi, hampir mirip dengan mediasi ya. Kemudian ada ombudsman ya, ini biasanya ombudsman itu untuk ini ya, pelayanan publik ya, sengketa pelayanan publik. Kemudian ada tim mencari fakta atau TPF, masih ingat kasus Munir kemarin ya, TPF. Kemudian tanpa pihak ketiga bisa saja para pihak menyelesaikan sengketanya, misalnya melalui undian. Di undi siapa yang undian biasanya sengketa kecil-kecilan ya, sengketa kecil-kecilan itu kan, misalnya duluran siapa yang mau berangkat duluan itu kan, atau siapa yang pengen berangkat duluan, atau siapa yang urutannya bagaimana itu, undian bisa itu anak. Kemudian pakai musyawarah untuk mencari mufakat gitu kan, atau negosiasi di antara para pihak untuk melepaskan sebagian haknya demi mencapai titik temu bersama, atau pakai sistem urut kacang, sopo sing dhisik yang tua lebih dulu gitu. Sistem urut kacang atau anak kecil kan biasanya kalau udur-uduran atau lagi berebut siapa mau berangkat duluan misalnya, nah itu mereka bisa pakai pingin sud nah sopo sing duluan pingin sering atau pakai ini ya, pakai jempol terunjuk sama kelingking atau gunting batu kertas. Itu juga penyelesaian sengketa itu kan, yang sengketa tanpa pihak ketiga, mereka sendiri yang menyelesaikan pempah. Nah, ini bisa diangkat skripsi ya, bagaimana permainan anak kecil itu tadi. Baik, ada juga yang membagi resolusi dalam 3 bagian. Yang pertama adjudikasi ya, yakni adalah penyelesaian sengketa melalui pengambilan keputusan oleh pihak ketiga ya. Ada yang bersifat privat, ada yang bersifat publik. Yang bersifat privat itu ya arbitrase ya, kemudian yang bersifat publik itu ya pengadilan. Lanjut, kemudian ada konsensus. Konsensus itu apa ya? Kompromi di antara para pihak, apa ya, pakai musyawarah, kemudian mediasi, konsiliasi gitu. Atau pakai kuasi adjudikasi. Kuasi adjudikasi itu gabungan antara adjudikasi dengan konsensus. Biasanya sih di ini ya, lembaga-lembaga negara yang sekaligus bersifat memutus ya. Dia biasanya sih regulator sekaligus yang memutuskan. Misalnya KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu kan juga dia bersifat adjudikasi karena dia memutus, tapi juga dia bersifat kompromi karena dia juga mengatur, regulator. Atau OJK ya, atau Bawaslu, nah, itu kan kuasi adjudikasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang kurang jelas nanti silakan kita diskusikan di kolom komentar ya, biar lebih asik. Jangan lupa subscribe untuk agar tidak kelewatan materi selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila ma tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.